perlunya link and connect antara politeknik dengan stakeholder. Dengan kepala BPK akan banyak juga, dan kalau itu sudah bagus. Nyambung program ini dan dipasarkan ke SMK-SMK, ini sangat luar biasa. Uang untuk outsourcing atau services development itu masih besar banget. Ada juga di kita di Kominfo Kabupaten Indramayu kemarin ada 14 CPNS dan prodi ini adalah orang yang kami butuhkan selama ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Indramayu, Bapak Ropan Ajis STMT. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Informatika, Bapak Eka Ismanto Eskom MN. Yang saya hormati Ketua Prodi Sarjana Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas, Ibu Muningsi Saribunga Eskom MN. Serta Bapak Ibu hadirin yang telah bersedia menghadiri undangan sharing session untuk pembahasan kurikulum MBKM Sistem Informasi Kota Cerdas. Puji syukur, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmat-Nya lah kita bisa bersilaturahmi Bapak Ibu di acara sharing session ini, yang mudah-mudahan menghasilkan produk berupa kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja, khususnya untuk lulusan SIKC atau Sistem Informasi Kota Cerdas. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai izinkan saya untuk memandu acara ini dan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Direktur Politeknik Negeri Indramayu, yang keempat pemaparan materi, yang kelima diskusi dan tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar dan menghasilkan sebuah masukan-masukan terkait yang akan kita bangun menjadi kurikulum SIKC ke depannya. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Jan, Anda dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia Raya. Di sana lama aku berdiri dari bawah pintu. Tuh orang lain kan begini tuh, dari sini ya. Saya mau dari sana. Orang lain mah ini ya. Ya, terima kasih hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Indramayu. Mungkin karena
masih di jalan bisa diwakilkan oleh Wakil Direktur Bidang 2 yaitu Bapak Oh, apa itu? Cuman nggak diaktifkan aja. Gojali Oh. STMkom. Untuk waktu dipersilakan Pak Lubis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para tamu undangan dari berbagai macam unsur, ada dari Pemda, ada dari industri, ada dari beberapa organisasi, dan juga ada beberapa dari pihak alumni. Terima kasih atas kesediaannya untuk ikut bergabung pada acara kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan di tempat kerjanya masing-masing, dan mudah-mudahan juga selalu aura positif itu ada di sekitar kita. Salawat dan salam marilah kita panjatkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua juga masih dianggap umatnya beliau sampai akhir hayat nanti. Selanjutnya mohon izin saya mewakili Pak Direktur, Pak Rofan Ajiz. Alhamdulillah kebetulan hari ini Pak Direktur sedang menemani 9 direktur dari Politeknik Negeri perwakilan se-Indonesia. Itu ada kunjungan ke kampus kami, ke Polindra, dalam rangka penandatanganan MOU, MBKM, dan juga kegiatan penelitian dan pengabdian, sehingga ada 10 politeknik yang selevel dengan Polindra, ya, yang usianya juga masih sama, sehingga Pak Direktur sejak kemarin mohon maaf juga sebenarnya mau menyempatkan untuk bergabung nih, ya, Pak Kajur TI, Pak Eka, mohon maaf katanya Pak Direktur sebenarnya baru datang tadi ya, cuman kayaknya nggak sempat masuk di Zoom dan masih posisi menyambut tamu. Mohon izin sampaikan salam katanya buat Bapak Ibu peserta yang hadir pada acara Zoom ini dalam rangka untuk sharing session ya, terkait penyusunan kurikulum untuk vokasi MBKM, khususnya di program studi sarjana terapan Sistem Informasi Kota Cerdas, ya, yang baru akan menerima mahasiswa di angkatan tahun ini. Saya mewakili Pak Direktur, Pak Rofan Ajiz. Mudah-mudahan atas diskusi atau sharing session pada kesempatan hari ini, walaupun via dunia maya, via Zoom, tapi tidak mengurangi hasil diskusinya, tidak mengurangi juga kedekatan di antara kami, ya, khususnya Polindra dengan beberapa mitra, semua lapisan, terutama Pak Haji Budi. Selamat bergabung Pak Haji Budi sebagai ahli Ibu Bupati, ya. Sehingga memang ada hubungannya dengan SIKC ini Pak Budi, Sistem Informasi Kota Cerdas. Mudah-mudahan juga link and match antara Polindra dengan pemerintahan khususnya di Indramayu, kami bisa diikut sertakan dalam pengembangan SDM-nya ataupun juga teknologinya untuk di e-government khusus di Indramayu. Kemudian juga selamat bergabung Pak Bayu Weda dari PT Integrasi Utama. Mudah-mudahan Pak Bayu juga bisa ikut andil dalam berpartisipasi terkait dengan kurikulum, ya, kurikulumnya Sistem Informasi Kota Cerdas. Kemudian ada Pak Andri dari Kominfo Kabupaten Indramayu, Pak Munji Hanafi juga selamat bergabung. Kemudian dari Pak Asep Sudarmono, selamat bergabung Pak Asep. Salam kenal dari
Pak Direktur ya, mudah-mudahan kita nanti ada tindak lanjut untuk ketemu kopi darat lah Pak ya, dengan semuanya untuk ngebantu persiapan untuk menciptakan atau mencetak regenerasi kita supaya lebih siap untuk menghadapi industri ini ya, sesi 4.0 istilahnya, yang sudah harus siap berbasis digital. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berikan hal yang positif untuk Indonesia emas di tahun 2045 ya, istilahnya 100 tahun ya Indonesia merdeka. Mudah-mudahan juga SIKC ikut berpartisipasi karena ini bagian dari visi misi menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Kita sekarang sudah tahun 2023, artinya menuju ke 45 itu kurang lebih sekitar 22 tahun lagi ya. Mudah-mudahan juga lahirnya salah satu program studi sarjana terapan sistem informasi kota cerdas ini memberikan pengaruh atau dampak yang positif untuk perkembangan IT atau teknologi menuju berbasis digitalisasi, ya, berdaya saing global sesuai dengan visi misinya Polindra. Mudah-mudahan atas dukungan dari Bapak Ibu mitra kami ini bisa memberikan percepatan dalam pengembangan untuk menciptakan regenerasi ke depannya. Artinya SIKC atau ya SIKC ya, bisa kita kenal sistem informasi kota cerdas ini dengan singkatan SIKC. Mudah-mudahan 4 tahun kemudian meluluskan angkatan pertamanya ini bisa memberikan partisipasi yang banyak untuk industri digital, terutama pengembangan percepatan teknologi lediknya di Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan membuat partisipasi dari unsur pendidikan khususnya di bidang teknologi. Mungkin itu saja sambutan dari kami atas nama Pak Direktur, Pak Rovan Aziz. Sekali lagi mohon maaf, Pak Rovan Aziz masih sedang ada di GSC di lantai 7, baru datang banget katanya, beserta 9 direktur negeri, dan juga Pak Haji Budi, insya Allah juga siang kita bisa ketemu. Ya, 10 direktur ini akan sowan atau silaturahim ke Ibu Bupati jam 1 siang. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk dipertemukan di Pendopo jam 1. Ya, mudah-mudahan juga atas kehadiran 10 direktur Politeknik Negeri di Indramayu ini juga bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan khususnya di Indonesia. Itu saja atas nama Pak Direktur Rovan Aziz membuka secara resmi acara sharing session penyusunan kurikulum vokasi MBKM program studi sarjana terapan sistem informasi kota cerdas. Secara resmi saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Yudhis Gojali Eskom Mkom atas sambutannya. Baik, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu terkait dengan pemaparan materi untuk sharing session penyusunan kurikulum MBKM Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Ali Fikri Eskom Mkom. Saya persilakan kepada Bapak Muhammad Ali Fikri untuk memaparkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, baik dari industri, kemudian ada Pemda, kemudian ada rekan-rekan sejawat juga. Izin saya share screen Bapak Ibu. Baik, sebetulnya lebih tepatnya saya menyampaikan profil ya,
lebih tepatnya menyampaikan profil dari program studi Sistem Informasi Kota Cerdas, atau lebih kerennya lebih disingkat SIKC. Kalau saya sendiri lebih familiar dengan SIKC. Ya, jadi prodi SIKC ini atau SIKC ini itu nama lain dari sistem informasi yang awalnya sebelum ada nomenklatur baru, prodi ini dinamakan adalah sistem informasi. Namun ketika bergulirnya waktu ada nomenklatur sehingga yang pendidikan vokasi atau sarjana terapan itu namanya adalah sistem informasi kota cerdas. Sehingga dalam hal ini kami mencari beberapa referensi terkait sistem informasi dan kota cerdasnya. Jadi sistem informasi kota cerdasnya ini lebih menekankan pada pengaplikasian keahlian pada teknologi rekayasa ya. Tentunya kalau di bahasa kerennya adalah engineering teknologi. Kemudian penerapan teknologi yang dimaksud adalah desain praktikal, kemudian pembuatan prototipe, kemudian dan cara pembuatannya. Cara pembuatannya itu memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi rekayasa dalam penyelesaian masalah, berorientasi pada pendekatan yang praktis. Nah, dalam hal ini lebih mendekatkan pendekatan yang praktis. Kemudian serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Tentunya beradaptasi ini diharapkan beradaptasi pada teknologi yang ada. Visi dan misinya tentunya menjadi program studi yang unggul di bidang sistem informasi kota cerdas tingkat nasional dan berdaya saing global. Misinya yaitu menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang berbasis pada kebutuhan instansi pemerintahan dan industri khususnya di bidang pengembangan sistem informasi kota cerdas di berbagai platform untuk menghasilkan tenaga yang profesional, kompeten, kreatif, serta inovatif. Kemudian, visi yang kedua adalah melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat tentunya dalam bidang teknologi sistem informasi kota cerdas. Sesuai ini adalah visi misi turunan dari visi misi Polinda. Kemudian profil atau dosen tenaga pengajar yang ada di home base sistem informasi kota cerdas. Yang pertama adalah Bu Ningsih Saribunga, S.Pom MN. Beliau adalah Kaprodi dan kebetulan mohon maaf hari ini kebetulan lagi kurang enak badan, jadi nggak bisa hadir. Kemudian yang kedua adalah Pak Lubis Ghazali, S.Pom Mkom, dan alhamdulillah tadi sudah perkenalan melalui Wakil Direktur. Kemudian yang ketiga saya sendiri, Muhammad Ali Fikri, yaitu asisten ahli dan kompetensinya adalah sistem informasi. Kemudian ada Dian Pramadana, S.Pom Mkom, asisten ahli, kompetensinya adalah sistem informasi. Kemudian ada Bapak Fauzan Islahuddin, S.Pom MCS, asisten ahli, kompetensinya adalah rekayasa perangkat lunak dan pengetahuan. Kemudian yang keenam adalah Rian Parismana, S.Pom Mkom, asisten ahli, kompetensinya adalah sistem informasi. Sehingga kalau dilihat dari SDM, kita itu punya potensi bidang sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak. Nah, kenapa sih harus ada pembukaan program studi baru di Polindra tentang sistem informasi kota cerdas? Jadi latar belakangnya, pertama, jumlah prodi sistem informasi kota cerdas di Indonesia itu ada 4. 4 itu termasuk dari Polindra sendiri. Yang tertua adalah pada tahun 2020, yaitu adalah Politeknik Banjarmasin. Kemudian, yang kedua adalah Universitas Tunas Pembangunan Surakarta di Solo. Kemudian, yang satu angkatan dengan Polindra, yaitu adalah Politeknik Digital BOS Indonesia, ini adalah di Bogor. Dengan sedikitnya jumlah prodi ini,
Diharapkan kompetensi atau serapan lulusan dapat terserap dengan maksimal. Nah, kemudian kalau berbicara sistem informasi tentunya berbicara tentang data. Bagaimana sebuah data itu saling terhubung sehingga menjadikan sebuah informasi atau knowledge yang kita sebut adalah analitiknya, sehingga dalam organisasi atau perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan evaluasi dari knowledge ini. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi ada input data dari beberapa source gitu ya, kemudian dianalitik sehingga mendapatkan sebuah knowledge, sebuah pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, dari berbagai teknologi ini ya, ada akses, kemudian ada cloud, ada SOA, kemudian ada lagi data processing dan lain sebagainya. Ini diperlukan sebuah SDM yang terampil tentunya, SDM yang mumpuni dalam bidang ini. Lalu pertanyaannya bagaimana data itu diciptakan, dipilah, kemudian diorganisasikan, disimpan, dipelihara, diolah, didistribusikan, dan sampai diutilisasikan. Perlu sebuah pembelajaran khusus tentunya untuk memahami beberapa teknologi yang ada dalam tentunya dalam bidang komputer ini. Oleh karena itu, prodi ini hadir untuk dapat berkontribusi dalam bidang ilmu ini. Di sini apalagi ya, lebih mengarah ke governance. Bagaimana data ini, beberapa data saling terkoneksi, saling terhubung, sehingga bagaimana cara mengelola tentunya perlu sebuah pembelajaran, sebuah teknik gitu ya. Makanya diharapkan prodi ini mampu dalam mengelola berbagai teknologi yang ada sekarang ini. Apalagi kalau sekarang dulunya industri mungkin masih ada yang bilang masih industri 4.0 ya. Ada yang bilang juga industri yang 5.0. Tapi pada prinsip dasarnya kalau dilihat dari beberapa referensi, kalau 4.0 itu perangkat ke perangkat gitu ya. Kemudian dianalisis menggunakan algoritma tertentu, kemudian hasilnya baru bisa dievaluasi oleh manusia. Tapi kalau 5.0 ini hasilnya langsung dilakukan oleh mesin gitu ya, langsung dieksekusi oleh mesin. Jadi keputusannya langsung dieksekusi oleh mesin. Nah, ternyata melalui data dari Aptikom ada beberapa profesi di bidang IT atau information system juga. Di sini ada beberapa job ya atau pekerjaan dari jumlah gajinya, besaran gajinya. Contohnya ada di sini software developer yang gajinya terbesar. Kemudian ada lagi database administrator, ada lagi komputer hardware engineering, kemudian ada lagi komputer system analyst, kemudian ada lagi komputer network architect, kemudian ada lagi web developer, dan seterusnya sampai terakhir adalah IT atau information system project manager. Kemudian kalau dilihat dari beberapa profesi tadi, yang terkait dengan information system itu ada profesi yaitu ada data analyst, kemudian ada IT konsultan, kemudian ada lagi application developer, kemudian ada lagi CEO, kemudian ada lagi CTO. Ya. Kalau CEO ini adalah lebih mengglobal, kalau CTO adalah biasanya lebih ke arah teknologinya saja. Nah, ternyata sekarang ini kan perusahaan yang atau startup yang sedang naik daun itu adalah e-commerce gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri gitu ya. Ternyata di e-commerce itu ada 6 posisi yang paling dibutuhkan ya, atau lulusan kita
itu pertama adalah posisi developer, kemudian ada lagi posisi user interface design, kemudian ada lagi user experience design, kemudian ada lagi spesialis media sosial, kemudian bisnis dan data analis, dan yang terakhir adalah digital marketing. Potensi-potensi profesi ini, saya yakin, saya mudah-mudahan dengan adanya ICKC ini mampu mengisi posisi-posisi yang ada di industri-industri Indonesia khususnya. Kemudian ada lagi posisi teralis di startup bisnis, gitu ya. Biasanya ini adalah sebuah perusahaan software house, kemudian di sini ada posisi project director, kemudian ada lagi business developer director, kemudian ada lagi CTO, kemudian digital product manager, software developer, dan software engineer. Dari berbagai profesi tadi, kalau dilihat dari kebutuhan, hampir semuanya membutuhkan software developer. Sehingga di sini menurut Aptikom, kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan sarjana terapan sistem informasi cerdas yaitu adalah pertama tentang data analis, yaitu ada data administrator, kemudian data analyst, kemudian ada data science. Kalau di bidang teknologi ada harus mempunyai pengetahuan atau keahlian cloud analyst, network eksekutif, kemudian security eksekutif. Kemudian kalau di bidang programming adalah sistem administrator, kemudian sistem analyst, kemudian developer, kemudian UI atau UX design, kemudian solution design, dan yang terakhir adalah sistem arsitek. Kalau yang di bidang user domain, yaitu adalah sales konsultan, kemudian business analyst, kemudian IT atau digital konsultan. Ya. Jadi kalau menurut Aptikom itu kan ada asosiasi komputer ya, Indonesia yang bergerak di menaungi beberapa program studi yang di bidang komputer. Salah satunya adalah sistem informasi. Nah, kebetulan di Aptikom juga belum mewadahi program studi sistem informasi kota cerdas, sehingga kami mengacu panduannya yaitu adalah sarjana terapan sistem informasi yang ada di Aptikom. Kemudian dengan latar belakang tadi, tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya kami membutuhkan stakeholder, baik itu industri, kemudian SMA, SMK, kemudian pemerintah daerah, gitu ya. Perlunya link and match antara politeknik dengan stakeholder. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk melahirkan lulusan yang siap menjadi tenaga kerja dengan memiliki profesionalisme yang tinggi. Kalau berbicara profesionalisme, tentunya bukan hanya skill saja yang harus dipunyai. Tentunya harus punya attitude juga yang baik. Apa sih link and match itu gitu ya? Sederhananya gini. Sederhananya ada penyedia tenaga kerja atau yang menyuplai. Kemudian yang kedua ada aktor permintaan tenaga kerja atau demand gitu ya. Kemudian kedua-duanya saling terkoneksi dengan link and match. Bagian penyedia apa saja yang harus dilakukan? Tentunya menyediakan pendidikan, menyediakan pelatihan, menyediakan pengembangan di tempat kerja. Kemudian bagian tenaga kerja atau demand gitu ya. Tentunya membutuhkan di sini ada dunia kerja yang formal, public, profit, method. Tentunya di bagian ini, bagian yang permintaan tenaga kerja ini tentunya pengen menjadi hasil rekrutmen. Hasil yang diterima tenaga kerjanya adalah tentunya harus profesional. Itu dengan adanya kualitas yang baik, gitu ya. Kemudian kuantitas yang cukup,
kemudian lokasi yang bagus dan waktu yang cukup gitu ya. Artinya Polindra dengan stakeholder ya, kalau dari sini adalah supply-nya adalah Polindra tentunya. Khususnya adalah sistem informasi kota cerdas. Kemudian kalau yang permintaan tenaga kerja, di sini adalah stakeholder seperti industri, kemudian pemerintah daerah, kemudian SMA, SMK gitu ya, jadi guru dan sebagainya gitu ya. Nah, dari berbagai latar belakang, kemudian kebutuhan mendasar, maka diperlukan link and match ini dalam penyusunan kurikulum yang nanti kita harapkan dalam penyusunannya industri atau stakeholder ikut berkontribusi. Sebelum itu, pastinya kami memerlukan beberapa data untuk menganalisis kebutuhan industri atau stakeholder. Nantinya kami mohon berkenan Bapak Ibu stakeholder, baik Pemda, kemudian industri atau SMK mengisi kuesioner untuk analisis. Mungkin itu saja pemaparan profil program studi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Ali Fikri Eskom Mkom atas pemaparan terkait dengan prodi sarjana terapan sistem informasi kota cerdas. Baik, untuk menyingkat waktu, selanjutnya kami membuka forum diskusi dan tanya jawab. Kami memohon masukan sebenarnya dari Bapak Ibu industri, kemudian dari pemerintahan, dari akademisi, dan dari sekolah terkait penyusunan kurikulum MTKM SIKC yang di dalamnya mungkin bisa memberikan masukan terkait dengan kajian link and match, kemudian dengan pasar kerja, kira-kira SIKC ini nanti pasar kerjanya seperti apa ya, apakah di government atau di industri, apakah bisa terserap, kemudian terkait dengan supply and demand dari sumber daya manusianya, kemudian terkait dengan perkembangan usaha, kira-kira kalau lulusan SIKC kira-kira bisa mendirikan usaha atau tidak, atau seperti apa gitu ya. Dan kemudian terakhir mungkin dari tracer kompetensi di dunia industri gitu ya. Dan terkait dengan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan untuk profil lulusan dari sarjana terapan sistem informasi kota cerdas ini. Nah, mungkin untuk diskusi ini masih akan dipandu oleh Pak Fikri ya, Pak Fikri. Enggak bisa dibuka kembali Pak Fikri. Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi sebetulnya kami target hari ini adalah mendapatkan CPL, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu pada intinya apa sih yang dibutuhkan oleh stakeholder. Nanti lulusan kita ini, semisal contoh, di perusahaan Bapak Ibu membutuhkan software developer. Kemudian ada lagi di perusahaan B membutuhkan data analyst. Kemudian ada lagi di perusahaan Bapak Ibu bisa membutuhkan database administrator. Nah, dengan harapan data yang terkumpul melalui kuesioner tadi, kami bisa meramu, kami bisa melakukan pembelajaran melalui kebutuhan Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan melalui kuesioner. Jadi untuk penentuan target hari ini adalah kebutuhan dari stakeholder, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mungkin pertama kali saya minta masukan-masukan terkait program studi informasi kota cerdas. Mungkin yang pertama dari perwakilan industri dari Pak Munji mungkin. Ya, selamat pagi. Terima kasih pada Polindra dan jajarannya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk ikut berdiskusi pada pagi hari ini terkait tanggapan saya tentang prodi SIKC ini yang disebutnya tadi, sistem informasi
kota cerdas. J. Iya. Sebenarnya ini bahasan yang sangat menarik. Beberapa kali saya juga ikut diskusi dengan pemerintah setempat sini, pemerintah Kota Semarang khususnya, terkait sistem informasi kota cerdas itu. Bahasan itu biasanya dalam rapat-rapat yang saya pernah ikuti tidak hanya sampai pembahasan sisi informasi, tidak hanya sampai pembuatan arsitektur, jaringan, topologi, dan lain-lain, tapi memang kita akan membahas sampai impact-nya itu ke masyarakat, pada sosial, kultural, masyarakat, dan pribadi masyarakat gitu. Jadi memang mungkin kalau ada perwakilan Kominfo daerah mungkin lebih paham, memang goalnya itu dari Kominfo pusat, itu output dari kota cerdas itu bisa membuat pintar, mencerdaskan pribadi penduduk kota dan masyarakat, seperti itu. Jadi bahasan itu sampai sana di rapat-rapat yang pernah saya ikuti terkait dengan kebutuhan di bidang industri dan lapangan pekerjaan. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Ali Fikri, bahwa sebenarnya sekarang ini diskusi revolusi industri itu sudah sampai 5.0 justru ya. Jadi 4.0 nih, era digitalisasi ini sudah mulai berubah ke 5.0. Nah, 5.0 itu apa? Karena 4.0-nya kan digitalisasi gitu, ditandai dengan adanya internet. Tapi 5.0 itu adalah society gitu, sosial. Jadi digital dan sosial ini harus bersatu. Ke depan itu saya pikir ini akan menjadi hal yang sangat banyak dibutuhkan di masa depan. Karena setelah digitalisasi kita akan berhadapan dengan sosial gitu, perkembangan sosial. Nah, ini juga harus diwujudkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam tanda kutip kota pintar ini, seperti itu. Nah, kebutuhan yang kami butuhkan biasanya gitu, seringkali saya di MIB Labs, di konsultan, itu dipanggil oleh pemerintah kota setempat, Pemkot Semarang khususnya, untuk berdiskusi, untuk rapat, menganalisis kebutuhan untuk kota pintarnya, seperti itu. Yang kami butuhkan kalau untuk programmer, alhamdulillah kami ternyata sudah punya banyak gitu. Hal yang fundamental yang kami butuhkan adalah sebutannya mungkin namanya sistem analis. Gitu. Sistem analis itu adalah orang yang mengerti tentang kota dan mengerti juga tentang SI. Jadi dia harus tahu dua-duanya gitu. Dia punya konsep yang baik pada dua-duanya. Jadi dia bisa mengarahkan kami, para developer, programmer, data analis dan lain-lain untuk menciptakan sistem informasi yang ideal gitu. Ini fundamental sekali karena kalau kita sampai salah merencanakan, gagal merencanakan, artinya kita merencanakan kegagalan. Kalau kita sampai nggak bisa benar-benar bagus untuk menganalisis kebutuhan, rancangan kita jelek, jadi pun programmernya sepintar apapun, begitu aplikasinya launching, itu tidak berguna gitu loh. Jadi kebutuhan kami itu sebenarnya ada leader, project manager, atau mungkin kalau secara akademis namanya project analyst. Itu yang bisa mengarahkan kami dan juga menyarankan untuk pemerintah daerah sebagai basis kliennya kan kebutuhan instansi pemerintah tadi ya, di divisinya Polinda tadi dipaparkan Pak Ali Fikri ini, misinya juga kebutuhan dari instansi pemerintah itu bisa mengarahkan karena mereka nggak ngerti IT, kebanyakan mereka mungkin dari perancangan wilayah kota dan lain-lain. Kita ini juga nggak ngerti manajemen kota, tata kelola kota gitu. Dan diskusi kita ini jadi kurang nyambung. Harusnya ada satu jembatan yang baik gitu. Saya berharap sekali ini dari prodi ini adalah orang yang kami butuhkan selama ini gitu. Itu aja mungkin supaya yang lain juga ada masukan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munji, luar biasa sekali perwakilan dari Semarang ya, industri dari Semarang. Kalau dilihat dari
tata kelola Semarang, kotanya sudah bagus, sudah digitalisasi luar biasa. Menarik sekali yang disampaikan Mbak Munji tadi adalah seorang perantara ya, kalau di bahasa kasarnya seorang perantara, bagaimana seorang IT juga bisa mengerti tentang kebutuhan dari stakeholder ya atau partnernya gitu, sehingga dapat mentranslate gitu ya, yang kebutuhan dari Pemdanya seperti A, B, C, D, kemudian dari translate dalam bentuk bahasa IT. Iya. Saya menambah sedikit Mas Ali Fikri, Monggo. maaf memotong. Jadi saya kirimkan gambar di WA Zoom, itu yang saya maksud itu. Jadi harus ada analis. Mau dilanjut. Monggo. Oke, terima kasih Mas Munji, masukannya luar biasa sekali. Mungkin lebih interaktif lagi, mungkin kita akan coba minta masukan dari pihak pemerintah daerah. Salah satunya kira-kira Pak Budi masih di Zoom? Ya, siap, Mas. Oke, monggo Pak Budi minta masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi sekali nih, Polindra sudah membuat sebuah terobosan dan rencana kurikulum vokasi untuk menghadapi kondisi yang mungkin terjadi di masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, kita ketahui bahwa rata-rata lama sekolah kita, mungkin kita patut ketahui bersama adalah 6,5. Jadi untuk warga Indramayu hanya setara dengan SD. Ya, artinya pada saat kita menyusun suatu kurikulum itu, kita coba gambarkan ya dengan kondisi masyarakat kita di Indramayu. Ada hal yang menarik dalam masalah aplikasi dan juga dalam masalah kurikulum, yaitu kemampuan menerjemahkan teknologi ke dalam bahasa di Indramayu. Saya sudah beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan, misalnya tentang aplikasi. Pernah di IPB itu saya diminta pendapatnya untuk menerjemahkan. Nah ini kalimat menerjemahkan ini. Itu kita terjemahkan bahasa modernisasi, bahasa program ke dalam kearifan lokal. Kalau waktu itu sih saya dimintanya menerjemahkan ke dalam bahasa petani. Rider tanam misalnya, kemudian aplikasi cuaca misalnya. Dan menerjemahkan ke bahasa tani itu luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Sama ini juga, walaupun kita tahu ya bahwa teknologi atau perguruan tinggi dan akademisi adalah untuk seluruh lapisan, untuk seluruh masyarakat. Dan saya yakin pasti level pendidikannya juga sudah tinggi karena dia manakala melamar ke Polindra, ya, sudah lulus SMA, ya. Tapi karakter lulusan SMA ini juga mungkin ada bervariasi tergantung dan budayanya. Nah untuk Polindra, karena kami yakin bahwa sekian persen itu adalah Indramayu, itu tadi. Yuk kita coba terjemahkan kemampuan sesuai dengan kapasitas yang ada di Indramayu. Dan saya yakin sekarang ini Ibu Bupati dengan lembu digitalnya, Lenti, yang sudah kita patenkan bahwa Lenti itu adalah trademarknya Indramayu, ini akan sangat bagus. Kalau mungkin dibuka kurikulum tertentu, di samping perkuliahan reguler, juga ada semacam pendidikan-pendidikan tertentu yang sifatnya khusus dan singkat, praktis misalnya, untuk para aparat desa. Ada 319 desa kita yang memerlukan sekali bimbingan teknologi untuk aplikasikan lembu digital. Atau juga nanti suatu saat kita akan diskusi lebih dalam lagi, terutama untuk hal yang praktis ya, untuk yang sifatnya lebih singkat. Seperti misalnya untuk nelayan, bagaimana dia mengadop teknologi. Nelayan itu sekarang menggunakan teknologi juga sama. Bagaimana para petani kita untuk bisa mengadop teknologi. Pendampingan dari Polindra ini sangat bagus sekali. Kemarin saya diskusi dengan Pak Direktur bahwa kita sudah ada pengelolaan 2 desa. Ini belum terpublish nih. Sampai saya juga yang kemarin diskusi sambil ngopi di kafe lantai 2 sana, luar biasa enak sekali. Kami dengan kepala BPK agak ternyak juga, ternyata Polindra sudah bagus. Tapi pada saat kami minta sedikit demo, supaya kami bisa, kami waktu itu masih belum bisa diperlihatkan. Saya pernah juga menerima dalam satu pameran Toksedasa itu adalah 10 unggulan Bupati yang sesuai lembu digital. Ada salah seorang vendor mengatakan bahwa kami sudah bagus, tapi begitu dicoba dengan Bupati untuk ngeprint aja masih nggak bisa, jadi ya agak-agak terenyak lagi. Nah, mudah-mudahan nih,
Polindra bisa leading ya di sini ya. Kalau di kurikulum maka karena itu sudah jelas sekali pangsa pasar adalah sahabat-sahabat dari lulusan SMA ke atas dan ke depan juga. Tapi kami juga mohon kira-kira Polindra membuat sebuah kurikulum praktis untuk para praktisi di pemerintahan dari mulai pemerintahan kabupaten sampai ke pemerintahan desa. Sampai di kecamatan misalnya. Sama untuk kelompok-kelompok tani, baik tani maupun nelayan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pola pikir bagi sahabat-sahabat Polindra untuk meningkatkan lagi kemampuan masyarakat Indramayu khususnya dalam bidang di era digitalisasi ini. Itu barangkali sedikit masukin aja Mas Ali Fikri. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi ini visioner banget. Indramayu kalau nggak Pak Budi mungkin nggak bisa jalan kayaknya. Ini benar ya, dari seperti yang disampaikan Pak Muji dan Pak Budi juga diperlukan seorang yang benar-benar dapat menganalisis kebutuhan sehingga dapat bisa diimplementasikan. Kemudian dari kebutuhan Pemda juga ternyata benar-benar pengen gitu real ada sistem yang benar-benar real terpakai dan bermanfaat kepada masyarakat. Selama ini keluhan dari Pemda mungkin tadi teknologinya ada, kemudian tapi tidak real untuk kebermanfaatannya. Kemudian kita mungkin dari pihak sekolah ya, nanti kita ganti-ganti dari pihak sekolah. Mungkin nanti saya coba minta masukan. Mas, sedikit Mas, sedikit. Enggak. Sedikit Mas ya. Mas tadi saya dengar ada program Si Kece ya? Iya, Si Kece. Si Kece itu nggak apa-apa sih. Kalau tidak ada jalan, Si Kece itu pernah menjadi tagline kami Mas untuk salah satu pelayanan kesehatan hewan. Ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Si Kece itu kami itu artinya si kawan cepat. Si Kece itu singkatannya Sistem Informasi Kesehatan Hewan yang keren. Oh iya. Cepat. Nah itu tadi Si Kece itu. Sistem Informasi Kesehatan Hewan. Balap-balapan aja nih sama hakinya ya. Ya nggak apa-apa. Kalau kami Si Kece-nya ada depannya Si Kece cetar gitu, cepat dan pengginas. Iya. Tapi kalau ini Si Kece-nya aja sih mungkin Si Kece Indra, waduh Si Kece Polindra misalnya. Luar biasa. Makasih. Gini, Pak. Coba apresiasi ya Pemda sekarang itu banyak program-program unggulannya tentang IT teman. Salah satunya Ledi, kemudian ICETA, gitu kan. Kemudian apalagi Dokmaru dan sebagainya. Kemudian saya coba minta masukan dari pihak sekolah ya, terutama dari SMA SMK sederajat dari Pak Asep Sudarmono. Masih di link Zoom Pak Asep? Masih Pak Dosen. Pak Asep minta masukannya ya. Ya, insyaallah. Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, rekan-rekan hebat yang di dalam Zoom ini diundang oleh Polindra tentang program D4-nya yang luar biasa. Dan ini merupakan sebuah kemajuan pesat dari Polindra yang kita juga kerjasama sedikit lah Mas Ali Fikri ya dengan SMKPK. Smart City ini merupakan aplikasi program 5.0 yang kami juga sudah dapat sampaian dari SMKPK dengan Pak Direktorat. Ini luar biasa bagi anak-anak kita juga mungkin ini belum familiar Pak Dosen. Apalagi kalau anak-anak SMK jurusan teknik komputer jaringan ini agak lebih sedikit nyambung. Di kita ada sekitar 250 anak nih lulusan teknik komputer jaringan. Kayaknya kalau nyambung-nyambung program ini dan dipasarkan ke SMK-SMK, ini sangat luar biasa. Hanya tadi yang saya catat, ini program baru, maka perlu peluasan informasi program yang ada di Polindra nih, Pak Dosen. Terus terang, program-program yang ada di Polindra sendiri kami juga belum semuanya ketangkap ini Pak Dosen. Apa aja program yang di Polindra nih dapat dipasarkan di kita tuh. Seperti itu. Sehingga konteksnya anak-anak paling
bertanyanya simpel dan sederhana. Pak, nanti kita belajarnya apa? Satu. Kedua, anak-anak langsung to the point. Prospek ke depannya kita tuh mau diapakan, Pak? Setelah kita masuk program D4 Smart City atau apa dan lain sebagainya. Sementara ada beberapa alumni Polindra juga yang melamar ke kita dari D3 Teknik Informatika. Kalau di sekolah nanggung, pengennya mah D4, putra saya juga pengennya mah ke D4 Polindra lah untuk TI. Atau Smart City juga saya tertarik. Hanya tadi butuh peluasan informasi kepada peserta didik, terutama di tingkat-tingkat SMK. Kalau menurut saya sih ya ini sudah sangat bagus, apalagi tadi Pak staf dari kabupaten juga sangat mendukung, dan ini sudah sinkron menurut saya, karena bagaimanapun juga dari Polindra harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Kalau boleh tahu ini program pertama kali Pak dosen ya? Baru apa? NG Pak, sebetulnya harusnya kita izinnya harusnya keluarnya tahun kemarin Pak. Karena kebetulan proses pendaftarnya sudah tutup, di bulan depannya baru keluar izinnya sehingga baru bisa buka di tahun ajaran sekarang. Mudah-mudahan kalau fresh graduate dari Smart City kan bisa langsung ketangkep di pemerintahan ini. Jadi mudah-mudahan, makanya kami Seperti itu. banyak mengundang juga di Pemda. Nanti bisa ke Semarang dah. Iya. Ke Semarang bagus Pak, saya tinggal di Ungaran. Seperti itu. Makasih Pak dosen, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi program yang baik ini segera bisa disosialisasikan ke tingkat-tingkat SMK yang ada di Kabupaten Indramayu, apalagi di luar kabupaten. Karena bagaimanapun juga ini tentang kebutuhan 5.0, memang society ini penting banget untuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Silan dari ini Pak sekolah yang visioner juga dari Jatibarang. Kalau dilihat dari pokoknya tadi bahwa prodi yang baru ini harus cepat disosialisasikan. Apa yang harus disosialisasikan tentunya nanti belajarnya apa dan nanti prospek kelulusannya bagaimana. Tentunya kalau berbicara prospek nanti saya bisa bekerja apa, saya bisa apa, seperti itu. Nah, untuk menjawab Pak Asep tadi, nanti saya coba minta bantuan dari Pak Bayu Weda, perwakilan dari industri. Pak Bayu. Ya, selamat siang. Monggo Pak. Mohon maaf mungkin nggak ngikutin penuh tadi sempat ya. Jadi, oke, apa namanya dari saya sih tadi ngelihat sepintas ya rencana kurikulumnya. Mungkin ada beberapa masukan saja ya, yang juga perlu apa namanya ditambahkan. Gitu. Karena kalau kita bicara industri 4.0 gitu ya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana mentransformasi digital. Gitu. Bagaimana proses yang tadinya manual menjadi digital dulu deh, gitu, tahap awalnya. Gitu. Kemudian kalau lihat dari kurikulumnya itu sudah mencerminkan itu. Gitu ya. Cuman kalau dari sisi industri, saya kebetulan ada berapa ya di integrasi sekitar 15 sampai 20 orang lulusan Polindra integrasi ya gitu. Ya, Pak Bayu. Tracer tadinya luar biasa. Sampai kita buka kantor tuh di Indramayu itu. Luar biasa. Ya, jadi kalau saya melihat, kalau boleh memberikan masukan adalah yang pertama, saya tidak melihat ada satu materi mengenai project management. Di mana lulusan Polindra itu sangat kurang gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengerti project management step gitu ya, baik itu dengan metode waterfall, scrum dan lain sebagainya gitu ya. Dan karena integrasi itu sudah punya platformnya, ya, maka mungkin sekalian saya sampaikan bahwa saya berkenan nih, integrasi yang berkenan gitu ya. Kalau ada lab yang seperti itu, kita bisa sumbangin nih licensing kami gitu ya. Dan bisa TOT, training for trainer gitu ya. Itu possible dilakukan gitu ya. Atau kerjasama yang lain, silakan monggo didiskusikan gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi bahwa kalau kita bicara mengenai smart city gitu ya. Nah, smart city itu pasti ada berbau location. Karena location base. Ya.
di mana misalnya contohnya adalah aset berupa tanah. Di mana sih posisi aset saya gitu. Nah, saya nggak ngelihat materi geospasial di dalam materi tersebut gitu. Ya. Akan cantik kalau seandainya ditambahkan sedikit informasi atau knowledge gitu ya. Bagaimana manajemen data geospasial atau geolocation. Sehingga pada saat mereka menyusun database, pada saat mereka menyusun aplikasi gitu ya, itu sudah mulai berbasiskan location gitu. Ya. Zaman sekarang kita sudah jarang menemukan kalau mau ke rumah teman itu jarang menemukan minta alamat. Jarang sekali. Ya. Sherlock ya. Ada Sherlock. Ya, jadi kalau menurut saya di industri butuh itu. Ya, kalau kita bicara smart city, ya smart city butuh geolocation. Ya. Tidak saja mengenai pengertian mengenai vektor, raster, gitu ya. Enggak cuman pengertian mengenai layer misalnya, tapi juga sudah sedikit masuk ke ranah geospasial analitik gitu. Misalnya Pemda punya tanah luasnya, misalnya ada investor datang ke Pak Bupati gitu ya, dia bilang saya butuh tanah yang luasnya 5.000 meter persegi, ya, akan kita lakukan BOT, optimalisasi aset, ya, build operation transfer untuk membangun mall selama 25 tahun, ya, maka saya butuh lahan 5.000 meter persegi dekat dengan jalan yang lebarnya 10 meter, misalnya begitu, dekat dengan pusat keramaian, ya, maka si programmer ini harus, karena dia harus dia mengetahui bagaimana manajemen data geospasial, maka dia bisa membuatkan analitik yang dibutuhkan oleh smart city. Ya, termasuk di dalamnya adalah SCADA, gitu ya. Misalnya kalau jaringan listrik di sini putus, efeknya kemana gitu? Atau jaringan network di sini putus, efeknya kemana? Gitu. Jadi kalau menurut saya tambahan satu lagi adalah masukkan informasi geospasial di dalam situ. Oke, terus kemudian dan which is integrasinya juga core-nya di situ. Ya, artinya kita bisa discuss ke depannya bagaimana Polindra bisa utilize integrasinya nih semaksimal mungkin. Ya, karena sinergi industri dan pendidikan. Ya. Saya pikir dua hal itu penting yang perlu di add on gitu ya. Di samping begitu kita bicara IoT, maka kita akan mendapatkan data real time mungkin per detik atau per menit. Sekarang ini integrasinya menghandle hampir 4.000 mobil truk logistik yang setiap mobil mengirimkan data per detik location sama event. Buka pintu, tutup pintu, suhu, dan lain sebagainya. Nah, mungkin perlu juga dimasukkan mengenai bagaimana manajemen big data dari data real time yang ada. Saya nggak tahu apakah berlebihan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, industri akan senang gitu ya kalau dia punya satu part gitu ya, bagian bagaimana si orang tersebut bisa memanage atau sudah punya pengalaman memanage big data transaction gitu. Saya pikir itu akan jadi value proposition dari Polindra gitu. Ya, which is integrasi ada, ya kami dapat data sebanyak itu dalam setiap detik di server di cloud kami gitu ya. Which is kita bisa diskusi kalau dibutuhkan. Ya, saya pikir itu. Saya pikir masukan saya seperti itu. Ya. Terus kemudian minggu lalu kita juga baru tanda tangan MOU dengan perusahaan dari Rumania. Kebetulan kita ada event di mungkin Pak Lubis ada tuh, saya forward ke Pak Lubis berita korannya gitu ya. Kita ada di event di Singapura, artinya sebenarnya peluang untuk outsourcing atau services development itu masih besar banget di luar. Melihat dari salary yang di Indonesia dan di mereka.
Ya. Saya pikir peluangnya masih besar sekali. Ya, saya pikir itu sih masukan dari saya sementara waktu ini. Dan kami siap dari integrasi siap untuk support. Ya, happy to support. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Bayu Weda. Ini benar-benar sampai buka cabang di Indramayu industri. Karena lulusannya dari Polindra kebanyakan di sini. Banyak. Kalau nggak salah semester ini kita ada 10 orang magang ya kalau nggak salah dari Polindra. Oke. Terima kasih Pak Bayu. Oke, untuk menjawab tantangan tadi sebenarnya bagaimana semua lini ditransformasi menjadi digital. Kemudian mengolah big data sampai kemudian sampai geospasial gitu ya. Zaman dulu teknologi adalah GIS ya, Graphic Information System. Nah, untuk menjawab apakah kompetensi mahasiswa kita dapat didukung dengan teknologi yang cepat dan kuatnya, mungkin nanti kita akan coba minta masukan dengan Pak Agus Suparno. Pak, mohon maaf, saya boleh izin nggak Pak? Karena memang ada meeting berikutnya. Oh iya, monggo Pak, monggo. Mohon maaf ya Bapak, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Saya izin live ya Pak. Jeng. Ya, gimana Terima kasih Pak ya. Iya Pak, makasih Pak. Makasih semua Bapak yang hadir. Terima kasih. Pak Fikri? J. Saya Halo? apa? Giliran saya? J Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fikri, Pak Lubis, Bumun nggak hadir ya, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf nih, saya masih di Jakarta, lagi di hotel. Kemarin habis ngisi acara Microsoft di Jakarta, habis ngisi seminar tentang OpenAI. Jadi OpenAI ini kan lagi tren-trennya. Nah, jadi kemarin pun pesertanya luar biasa sampai penuh sekali untuk acara OpenAI kemarin. Terkait untuk kompetensi mahasiswa, paling saya bisa menyampaikan, saya juga sebagai salah satu MVP Microsoft di bidang AI, Microsoft bekerjasama dengan Kemendikbud, itu ada program Kampus Merdeka dengan Microsoft. Ya, jadi mungkin bisa nanti mahasiswanya diarahkan, diikutkan gitu. Kalau pengen belajar AI tentang di program Kampus Merdeka, bisa diikutkan ke MBKM-nya Microsoft. Ya, saya juga ngajar di sana. Kemarin baru pertemuan terakhir tuh mahasiswa. Jadi nanti kalau pengen tambahan pengetahuan tentang AI langsung dari Microsoft, nanti bisa ikut program MBKM yang Microsoft. Selesai dari MBKM itu mahasiswa dibayarin sertifikasi. Ya, jadi di training, dikasih pelajaran, juga dipersiapkan untuk sertifikasi. Jadi lulusnya nanti punya sertifikasi AI fundamental. Ya, semester ini bagus sih kelulusannya, hampir 90% lulus ya. Ya, jadi nanti silakan mahasiswa Polindra bisa ikut link Kampus Merdeka itu, pilih yang Microsoft, nanti bisa ngikut ke AI-nya. Ya, karena AI itu lagi tren-trennya sekarang. Nah, kemarin saya di Jakarta ini barusan, ini saya tinggalnya di BSD nih. Nah, kemarin karena ruang gedungnya di Cubic BSD, itu ada sponsor dari BSD lah. BSD kan developernya Sinarmas. Nah, BSD City ini ternyata punya aplikasi
OneSpell namanya. Nah, kemarin sama-sama jadi pembicara juga, sama ngobrol dengan saya. OneSpell itu adalah dia bisa mendeklar aplikasi smart city terbaik Indonesia. Jadi memang saya lihat OneSpell ada di Play Store juga. Ya, jadi BSD ini pakai satu aplikasi. Jadi mau ngecek kemacetan apa ada di satu aplikasi aja. Nah, kemudian sekarang ditambahkan AI-nya Microsoft. Jadi di aplikasinya itu kalau chatting tentang seputar wilayahnya pakai data lokal, AI-nya. Ya, kalau informasi luar dia akan menggunakan ChatGPT. Jadi ChatGPT itu dibikin oleh OpenAI, namanya GPT sebenarnya mesinnya. Nah, mesin GPT itu sekarang sudah ada di Azure. Jadi Azure OpenAI Service. Ya, kita bisa membuat aplikasi menggabungkan data lokal dengan data GPT. Jadi chat GPT yang pinter itu ditambahkan data lokal kita. Nah, itu kemarin di Smart City-nya BSD sudah menerapkan itu. Jadi bisa chattingan gitu dibantu dengan data lokalnya, tapi bisa juga kemampuan chat GPT-nya include di dalam. Kemarin saya juga menyampaikan itu, jadi bagaimana sih caranya menggabungkan data lokal kita dengan chat GPT. Jadi chat GPT yang cerdas itu digabungkan dengan data lokal kita. Gitu. Nah, paling itu yang saya sampaikan. Nanti silakan ada di Kemendikbud, situsnya di Kamus Merdeka Mari Belajar. Partnernya untuk Microsoft itu karena Microsoft nggak bisa langsung ke government, jadi menggandeng partner Microsoft namanya Mari Belajar. Ya, Mari Belajar itu partner resminya Microsoft. Nanti mahasiswa boleh kalau mau belajar AI dari Microsoft langsung itu bisa ke Kamus Merdeka Mari Belajar. Nanti dapat sertifikasi dibimbing gitu ya, sertifikasi untuk AI-nya. Karena saya kira eranya sekarang sudah era AI semua. Ya, apalagi nanti kota cerdas kan harus secerdas slogannya. Sampai prodinya aja ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini saya belum pulang, masih di Jakarta ini karena acara baru selesai kemarin jam 5 itu. Luar biasa, tanya jawabnya seru sekali, banyak orang tertarik dari berbagai daerah datang gitu. Terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas masukan-masukannya. Ternyata Microsoft juga ada yang open gitu ya. Yang open teknologinya sehingga kita bisa manfaatkan. Banyak Pak, banyak Pak. PHP Linux juga ada di Microsoft, di Azure Pak. Kami harus belajar banyak ya. Siap. Kemudian kalau dilihat dari animo luar biasa sekali ya. Dari industri banyak sekali. Saya mungkin kalau dimintain masukan satu-satu sampai sore kayaknya nggak bisa selesai ini. Kami sih sebenarnya harapannya Bapak Ibu stakeholder dapat mengisi kuesioner yang nanti kita bagikan untuk sebagai bahan analisis kami apa saja yang harus kami siapkan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Tentunya khususnya di Pemda, saya nitip program studi sistem informasi kota cerdas dimasukkan dalam formasi CPNS atau ASN. Karena prodi ini kan masih baru, kebanyakan ketika membutuhkan orang IT, formasinya munculnya namanya adalah teknik informatika. Kami berharap dengan adanya sistem informasi kota cerdas, ikut adil juga dalam ikut seleksi ASN. Saya kembalikan ke Pak Rian. Terima kasih Pak Ibu. Mohon maaf bila ada kata dari saya yang kurang berkenan. Saya cukupkan dan kembalikan ke Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, sebenarnya untuk waktu kita masih ada spare waktu sampai jam 11 gitu ya. Barangkali mungkin ada masukan atau tambahan dari Bapak Ibu terkait dengan kurikulum yang akan kita bangun. Saya persilahkan, enggak, saya langsung open mic saja Bapak Ibu.
Enggak, mungkin ada masukan-masukan lain yang bisa membangun atau menjadikan apa ya? Menjadikan bahan untuk kita membuat kurikulum. Mohon izin dari Diskominfo Kabupaten Indramayu sekali dengan Silakan. kesempatannya. Pak Andri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Polinda ya beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Pak Budi, Pak Wali Bupati, dan Bapak Ibu sekalian peserta sharing diskusi saya pada kesempatan yang baik ini. Mohon izin dari Diskominfo Kabupaten Indramayu ingin menyampaikan bahwa sebagai informasi kami minggu sekarang nih yang tadi hari Rabu kemarin kita telah mengikuti namanya Forum Smart City dan evaluasi Smart City yang ada di Kota Surabaya. Dan jadi setiap kabupaten kota di Indonesia itu diundang untuk dilakukan evaluasi Smart City pertama ya. Jadi di sana kami diuji oleh beberapa akademisi dan dari Kementerian Kominfo. Jadi sampai sejauh mana sih pelaksanaan Smart City atau kota cerdas di Kabupaten Indramayu. Pada intinya Smart City itu kan bukan hanya terkait dengan teknologi aja gitu, tapi yang jelas adalah bagaimana memberikan inovasi terhadap permasalahan yang ada sehingga pelayanan kepada masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu kan. Jadi itu inti dari kota cerdas sebenarnya. Dalam kesempatan itu kami juga menyampaikan beberapa program dari Kabupaten Indramayu terkait dengan dimensi dari Smart City, dan alhamdulillah banyak respon yang dapat disampaikan oleh tim evaluator, dan kami dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan bahwa dari Polinda juga di Diskominfo Kabupaten Indramayu itu ada lulusan yang kami terima juga di Diskominfo Kabupaten Indramayu. Dari tahun kemarin ada 14 CPNS dan sebagian juga ada dari Polindra. Jadi intinya mah Luar biasa. Polindra ini sebagai salah satu support gitu kayaknya, termasuk dari SDM-nya ya Pak ya. Jadi SDM-nya jadi itu jadi salah satu muatan lokal lah gitu kan. Jadi lebih mengetahui dari kondisi kabupaten, nah itu akan lebih baik lagi sehingga nanti untuk prodi dari SIKC ini mungkin bisa dimasukkan dalam salah satu formasi ini tuh ya. Karena bagaimana juga itu kalau tidak ada formasinya itu nanti kemungkinan agak susah juga nih. Tapi sebenarnya itu di situ kalau yang berdasarkan pengalaman kami itu kan jadi biasanya itu ekivalen gitu kan. Jadi rumpun ya. Jadi bisa teknik informasi, teknik informatika, SI ataupun manajemen informatika itu jadi serumpun kemungkinan itu bisa masuk juga sih sebenarnya. Jadi tidak secara spesifik gitu ya di itunya. Tapi idealnya itu ada jurusan ataupun ya khusus gitu kan. Jadi karena kalau berdasarkan informasi di ITB juga ada program S2-nya itu kota cerdas itu. Jadi spesialisasi itu untuk kelanjutan dari prodi misalkan D4 nih mau melanjutkan S2-nya itu ada program S2-nya. Jadi kemarin juga kita dari Pemda juga ada tawaran tuh kalau mau melanjutkan tugas belajar itu bisa di S2-nya itu di ITB itu ada namanya S2 program kota cerdas atau Smart City. Jadi intinya dari kementerian ataupun dari pemerintah itu sudah menyiapkan itu slot untuk pengembangan kota cerdas itu. Jadi intinya itu salah satu barangkali prodi dari Polinda ini sebagai supporting ya dari SDM, karena terang aja dari kami Pemda itu salah satu kendalanya adalah SDM. Nah, SDM-nya masih kurang terkait dengan teknologi informasi, apalagi terkait dengan Smart City ini jadi atau kota cerdas. Jadi sebenarnya ini perlu ada dukungan dari pihak akademisi, terutama khususnya dari Polinda, karena kalau lihat dari tadi yang disebutkan ada 4 ya perguruan tinggi yang untuk support untuk prodi ini. Jadi kalau dilihat dari segi saingan itu mungkin sangat kecil ya. Jadi punya banyak peluang-peluang gitu kan yang bisa bersaing kalau dengan yang di luar itu kan sudah secara umum, tapi kalau ini kan secara khusus ya. Selanjutnya juga kami barangkali masukkan saran itu kan untuk prodinya gitu kan. Sebenarnya kalau kita ingin sih kita pengen melihat mata kuliah dari masing-masing yang ada di per semester gitu kan. Jadi kita bisa melihat
kira-kira mana nih misalkan dari semester 1 sampai semester yang terakhir itu kan kita pengen lihat gitu. Tapi kalau terkait dengan kita di Pemda itu mungkin perlu masukan ada namanya mata kuliah perencanaan strategis sistem informasi kota cerdas gitu ya. Karena ini terkait dengan perencanaan arsitektur dan peta rencana bisnis yang ada di setiap perangkat daerah. Karena itu perlu ada masukan di dalam mata kuliah itu, karena kita dituntut untuk membuat dalam implementasi itu perlu ada perencanaannya dulu. Perencanaan. Betul. Jadi ini kan betul planningnya juga. Nah ini terkait dengan hubungannya dengan namanya SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah itu jadi sebenarnya SPBE ini bagian dari Smart City ya, Smart Governance. Nah, itu jadi sebagai salah satu mendukung juga di samping untuk kota cerdas, itu juga mendukung untuk pelaksanaan dari SPBE untuk semua kabupaten kota. Karena ini amat dari Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi semua perangkat daerah, semua instansi kabupaten kota di seluruh Indonesia harus menggunakan teknologi informasi, baik itu di pemerintahannya gitu kan maupun dalam pelaksanaan di masyarakat. Nah itu. Kemudian selanjutnya sebagai informasi kita juga setiap perangkat daerah dituntut untuk ada inovasi, membuat inovasi. Ya, jadi membuat aplikasi ataupun membuat yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu di Bapeda itu di bidang Litbang, kami semua perangkat daerah harus dituntut bisa membuat inovasi, membuat aplikasi yang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber untuk penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Indramayu. Ya. Kemudian memang sih untuk kota cerdas ini, jadi kita sudah pernah bekerja sama dengan BP Badan Kominfo Provinsi Jawa Barat dalam melakukan survei terhadap masyarakat dan pemerintah daerah ataupun pegawai itu. Jadi memang berdasarkan survei itu bahwa masih belum secara familiar masyarakat mengenal itu apa sih kota cerdas itu, Smart City itu apa sih itu kan. Jadi memang ini menjadi tantangan bagi kami dari Pemda, itu perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu kan, dari bahwa pentingnya bahwa kota cerdas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu melalui aplikasi ataupun melalui inovasi itu kan. Barang itu saja yang dapat kami sampaikan masukan caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri atas masukannya. Kemudian saya melihat di sini ada Ibu Ica dari Inovindo, mungkin mau memberikan masukan Ibu terkait kota cerdas ini atau sistem informasi kota cerdas ini. Halo Bu Ica. Sepertinya lagi di luar. Mungkin terus ada juga dari Litbang PDAM Tirta Dharma Ayu, mungkin bisa memberikan masukan juga terkait kurikulum MBKM sistem informasi kota cerdas yang akan kita bangun. Mangga. Oke. Sepertinya sedang off juga ya. Baik, tidak apa-apa. Mangga Bapak Ibu, mungkin ada masukan-masukan lain yang bisa diberikan kepada kami sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan kurikulum MBKM sistem informasi kota cerdas, karena kita masih ada spare waktu sampai jam 11 ya. Kalaupun itu saya sedikit mengingatkan di kolom chat Bapak Ibu ada link absen yang bisa diisi, dan ada mohon bantuan juga untuk mengisi kuesioner yang sudah kami kirimkan juga linknya di kolom chat terkait masukan-masukan apa saja sih yang dibutuhkan untuk CPL kurikulum sistem informasi kota cerdas ini. Ya, Bapak Ibu. Mas. Ya, Pak Budi. Lihat. Ya Mas, menarik sekali ya tadi mendengar dari sahabat-sahabat akademisi. Memang ini jangka panjang. Hanya saya sedikit ini aja, di samping untuk akademisi yang sifatnya kurikulum akademisi, ya akademi, saya juga ingin barangkali Polda bisa meramu hanya untuk short time, short course maksudnya. Hanya untuk kursus pendek,
modul-modul yang praktis, ringkas, yang nanti fokus sasarannya adalah sahabat kelompok tani, nelayan, dan juga para pemuda-pemuda yang memang sekolahnya tidak sampai ke SMA gitu. Banyak di kita, teman-teman sekalian, saya sering bicara di BI, jangan lihat rata-rata masuk itu cuma 6,5, tapi profesional kita banyak sekali. Seperti petani misalnya, petani lulusannya SD SMP, tapi bagaimana kemampuan kapasitas dia dalam melakukan pembibitan? Dia bagus sekali, cuma belum tersertifikasi misalnya. Bagaimana nelayan kita, nakoda kita, dia hanya lulusnya SMP, tapi karena dia dari kecil sudah di laut, dia sudah sangat tersertifikasi untuk ikut jadi seorang nahkoda. Kalau disetarakan sesuai dengan Permen APP 18/2012, SKNI, EKKNI, kesetaraan, itu mereka kalau diserahkan bisa setara D3, S1, bahkan setara S2 karena sudah sangat profesional berdasarkan pengalaman kerja dan berdasarkan pengalaman dia selama kegiatan itu. Nah ini tentu menjadi pemikiran sahabat-sahabat di Polindra untuk membuat kurikulum atau silabus atau modul sederhana supaya sasarannya bisa jelas dan bisa diaplikasikan. Itu sedikit saran aja barangkali Mas Rian, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, sarannya luar biasa sekali ya. Karena betul kalau kita melihat Indramayu, ya tadi, cuman mari kita bangun sama-sama Indramayu, karena saya yakin Indramayu banyak potensi yang bisa kita bangun dari sana Pak. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau didiskusikan, yuk. Sampailah kita pada penghujung acara diskusi terkait kurikulum MBKM Sistem Informasi Kota Cerdas ini. Mewakili seluruh panitia di dalam acara diskusi ini, kami memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan ataupun tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.